Selamat malam Sobat Hati. Malam ini, aku ingin mengajak kalian duduk dalam keheningan yang paling jujur. Keheningan yang sering kalian sembunyikan dari dunia, tapi tak pernah bisa kalian sembunyikan dari diri sendiri. Di ruang ini, kita menaruh segala rasa yang tak sempat diucapkan, segala rindu yang tidak pernah menemukan bentuk, segala tanya yang tidak pernah mendapat jawaban. Karena malam ini, kita bercerita tentang jarak, tentang cinta yang harus bernegosiasi dengan waktu, tentang hubungan yang tidak berjalan di atas tanah yang sama, melainkan hidup sebagai gema yang kadang terdengar, kadang tenggelam. LDR bukan cinta yang sederhana. Ia adalah cinta yang tumbuh dalam kekurangan. Cinta yang hidup justru karena hal-hal yang tak bisa kita sentuh. Dan itulah yang membuat perjalanan ini begitu sunyi sekaligus begitu indah. Sobat Hati, ada satu jenis sunyi dalam hubungan jarak jauh yang tak bisa dijelaskan pada orang lain. Sunyi yang tidak kosong, melainkan penuh bayangan, penuh kemungkinan, penuh kekhawatiran yang mengalir seperti arus bawah laut. Tenang di permukaan, tapi bergolak di dalam. Ketika kita mencintai seseorang yang jauh, kita kehilangan hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya adalah fondasi sebuah kebersamaan. Kita kehilangan ritual seperti menyiapkan sarapan bersama, bertengkar kecil soal hal sepele, mentertawakan kejadian bodoh, berdebat tentang film, atau sekadar duduk berdampingan dalam diam. Dalam LDR, kita hanya menjadi penonton dari kehidupan orang yang paling kita cintai. Kita melihatnya tumbuh, tapi kita tidak berada di ruangan yang sama. Dan perlahan, kelelahan itu berubah menjadi kelelahan emosional, kelelahan untuk terus meyakinkan dirimu bahwa cinta masih ada. Padahal yang kau butuhkan hanya satu genggaman tangan, satu sentuhan yang membungkam ragu. Sunyi dalam LDR bukanlah ketiadaan suara. Sunyi dalam LDR adalah suara yang tidak bisa kita sentuh. Di era yang aneh, era di mana layar adalah jembatan sekaligus tembok. Paradoks layar adalah ketika kita bisa melihat wajahnya setiap malam, tapi tidak pernah bisa menyentuh pipinya. Kita bisa mendengar suaranya tertawa, tapi tidak bisa mencondongkan tubuh dan merasakan hawa tubuhnya. Layar itu seperti jendela kaca bening ke surga. Kita melihat kebahagiaan, kita melihat harapan, tapi kita tidak pernah benar-benar bisa masuk. Teknologi memberi kita ilusi kedekatan. Kita bicara setiap hari, bertukar pesan sepanjang waktu, mengirim selfie agar tidak lupa wajah. Tapi tetap saja, yang hilang adalah kehangatan. Dan tanpa kita sadari, kita mulai mempraktikkan bentuk cinta yang lebih tinggi. Cinta tanpa sentuhan, cinta yang hanya berbasis jiwa, cinta yang bertahan tanpa bukti fisik. Paradoks layar menguji sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kesetiaan. Ia menguji spiritualitas cinta. Ia memaksa kita mencintai dengan cara yang tidak manusiawi, tapi justru sangat manusiawi pada tingkat yang lain. Keraguan adalah tamu tak undang yang selalu menemukan jalan untuk masuk. Bukan karena kita tidak percaya pada pasangan kita, tapi karena kita tidak berdaya. Kita takut ia menemukan seseorang yang bisa hadir secara fisik, yang bisa menemaninya ke acara keluarga,
yang bisa datang ketika ia jatuh sakit, yang bisa memeluknya ketika dunia terasa kejam. Seseorang yang tidak perlu menunggu sinyal stabil untuk bicara. Dalam hubungan jarak jauh, keraguan adalah bayangan yang membesar saat malam tiba. Ia merayap perlahan, masuk tanpa suara, dan kita berubah menjadi detektif digital. Bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mempersiapkan hati. Kita bertanya dalam hening malam, apakah aku cukup? Apakah janji yang kami buat cukup kuat untuk menahan godaan dari kehadiran yang lebih nyata? Masalahnya bukan kecemburuan. Masalahnya adalah rasa takut kehilangan sesuatu yang kita jaga dengan segala yang kita punya. Ada pula tekanan dari dunia. Tekanan yang datang dari orang tua, teman, rekan kerja, atau bahkan orang asing. Sampai kapan kamu hubungan jarak jauh begini? Bukankah sayang masa mudamu habis untuk menunggu? Kenapa tidak cari yang dekat saja? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi mereka menampar kita dengan keras. Karena kita memang sedang membayar sesuatu. Biaya masa muda. Kita melewatkan hal-hal yang dilakukan pasangan pada umumnya. Menonton film bersama, menghabiskan akhir pekan bersama, menghadiri pesta bersama. Kita tumbuh, tapi tumbuh secara paralel, bukan bersama. Dan kita hanya bisa berharap ketika akhirnya kita bertemu, kita masih mengenali versi masing-masing yang kita jatuh cinta kepadanya. Tekanan dunia menciptakan ruang tanya baru yang pahit. Apakah pengorbanan ini cukup dibayar kembali? Atau aku hanya memperpanjang rasa sakit? Untuk mereka yang beruntung bisa bertemu sekali-sekali, ada ritual yang lebih pedih dari perpisahan itu sendiri. Ritual yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah menjalani hubungan jarak jauh. Ritual sakit di bandara. Pelukan perpisahan di bandara bukan sekedar pelukan. Itu adalah usaha terakhir untuk menyerap nafas, aroma, dan energi satu sama lain. Itu adalah pelukan yang penuh rasa tidak rela. Pelukan yang tahu bahwa setelah ini, kita kembali ke dunia yang hampa. Saat pintu imigrasi menutup, hati kita ikut tertahan di balik kaca. Dan kita berjalan menjauh sambil membawa beban tak terlihat. Beban rindu yang akan kembali tumbuh liar. Air mata yang jatuh di boarding gate bukan hanya air mata kehilangan, itu adalah air mata janji. Janji bahwa kita akan kembali bertahan, walau sakit, walau letih. Mereka mendefinisikan ulang cinta, bahwa cinta bukan hanya soal raga yang hadir, tapi jiwa yang dapat dipercaya untuk tetap setia. Dan bagi mereka yang bertahan, ada dua janji suci yang harus dipegang. Pertama, janji kerentanan. Berani untuk jujur tentang lelahmu, tentang cemburumu, tentang takutmu. Karena keterbukaan adalah benteng dari kertakan. Kedua, janji visi. Jangan berhenti bermimpi. Bicarakan masa depan, rumah, rencana pernikahan, nama anak. Semua hal yang membuat cinta terasa nyata, walau jaraknya tidak nyata. Sobat hati, untuk kalian yang memilih jalan panjang ini, jangan pernah takut jatuh cinta. Tak peduli bagaimana nanti hubungan kalian berakhir. Karena
cinta yang kalian perjuangkan dalam sunyi adalah cinta yang mengajarkan manusia tentang keteguhan, tentang kesabaran, tentang kedewasaan. Cinta sejati tidak diukur dari seberapa dekat raga, tapi seberapa kokoh janji antara dua jiwa. Kalian yang bertahan dalam jarak adalah pahlawan yang telah menaklukkan tirani waktu. Dan itu adalah kemenangan abadi bagi hati kalian sendiri.